Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kemarin beredar rekaman di Jagat Maya, diduga pembicaraan antara Mulyono dan pasangan calon gubernur wakil gubernur di Jawa Tengah. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi. Iya Pak, siap. Itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Itu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Prabowo. Lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Nah, dari suaranya sih otentik dan belum ada sanggahan sampai hari ini. Bagi saya itu menunjukkan satu hal. Kenapa pertemuan 3 orang bisa bocor? Berarti di sebelah itu memang sudah terjadi perpecahan sehingga bisa keluar tuh video, ya gitu. Kan? Nah, apakah itu mungkin? Ya mungkin. Karena tinggal diangkat ke kabinet, gubernurnya kalau terpilih, lalu untuk menggantinya dipilih oleh DPRD provinsi. Begitu prosesnya, jadi itu sangat mungkin dilakukan. Gila kan? Pemilu yang begini mahal dan begini penting dijadikan alat pemuas keserakahan, syahwat kekuasaan. Lalu kita mendengar bahwa pilihlah calon yang punya jaringan di pusat, yang sejalan sama pusat. Pusat mana? Pusat apa pusat? Jadi jangan mau narasi kayak begitu digunakan, ya, karena penyusunan anggaran itu, alokasi itu ada prosedurnya, nggak bisa main suka-suka hati. Bohong banget kan? Gitu, oke? Gunakan akal sehat, kita perbaiki negeri, putus rantai Mulyono, jangan takut sama coklat. Beredar video percakapan Jokowi dengan Lupi, calon gubernur Jawa Tengah, di mana Jokowi ini telah men-setting atau mengatur nantinya ketika Lupi ini terpilih menjadi gubernur akan digantikan oleh Kaisang dengan cara nanti Lupi ini akan menjadi menteri kabinet Prabowo. Wah, memang gila ini Jokowi, memang betul-betul haus jabatan ini Jokowi ini. Lantas sampai kapan republik ini di tangan Jokowi? Ini artinya kepemimpinan Presiden Prabowo ini adalah kepemimpinan Jokowi 3 periode. Ini kan hanya bonekanya ini Prabowo ini kalau kita lihat dari percakapan ini. Bahkan semua dia mengendos calon-calon di beberapa daerah. Ini artinya keserakahan dan kehausan jabatan dan keinginan untuk berkuasa seumur hidup dari Jokowi ini sudah sangat terlihat nyata. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus cerdas. Semua para pengikut Jokowi ini mulai hari ini haruslah mulai sadar. Ya, jangan lagi para pemuja Jokowi ini selalu membabi buta mendukung Jokowi. Saya terus terang, 2014 saya pendukung Jokowi, 2019 saya juga pendukung Jokowi. Boleh dicek semua jejak digitalnya bagaimana saya dulu berjuang untuk memenangkan Jokowi. Tetapi ketika saya lihat dia tidak lagi menghormati negara demokrasi, bahkan berani mengotak-atik aturan untuk memuluskan langkah anaknya, mulai dari situ saya berpikir bahwa ternyata yang saya dukung ini bukan orang yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah para pemuja Jokowi untuk menghambakan Jokowi. Sekian dan terima kasih. Rencana kotor Mulyono, Lutfi bakal digusur Kaisang jika menang. Rencana kotor Mulyono mulai terbongkar. Rekaman percakapan Mulyono dan Taji Yasin tersebar. Jika Lutfi menang, Kaisang akan menggusur posisi Lutfi. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi. Iya Pak, siap. Itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Itu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Prabowo. Lalu nanti biar
Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Jangan sampai warga Jateng terjebak sama orang yang haus kekuasaan. Bahaya. Dengan anaknya, Kaisang. Ini terungkap ketika bocornya rekaman percakapan antara Jokowi dengan Gus Yassin. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi, Iya Pak, siap. itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Itu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Siap. Prabowo. Lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Katanya macan Asia, tapi kok masih nurut sama pawangnya di Solo? Kasar ya kalimat gua? Ya emang kasar. Sekasar gaya politik Prabowo Subianto yang terus-terusan mengendorse calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada tahun 2024. Baru-baru ini beredar surat dukungan Prabowo Subianto yang meminta masyarakat Jakarta agar memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Dalam surat tersebut terterang bahwa Prabowo Subianto memohon agar masyarakat Jakarta memilih Ridwan Kamil. Kalau gini ceritanya, the real Prabowo Subianto berhasil melanjutkan keberlanjutan Joko Widodo. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan cawe-cawe. Bukan hanya itu saja, selain mengendorse Ridwan Kamil, Prabowo Subianto juga mengendorse Ahmad Lutfi yang merupakan calon gubernur Jawa Tengah. Katanya sih ada cawe-cawe Mulyono untuk Prabowo Subianto agar mengendorse Ahmad Lutfi. Katanya Prabowo itu macan Asia, ketemu Mulyono jadi kucing. Padahal di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Presiden harus bersikap netral. Ya enggak banget dan enggak etis banget Prabowo Subianto. Belum 2 bulan dilantik, Prabowo Subianto sudah melakukan pelanggaran konstitusi berlapis. Yang pertama, melakukan kampanye di waktu tenang. Yang kedua, melanggar Undang-Undang Pemilu. Oh iya, Ahmad Muzani bilang, ketika Prabowo Subianto melakukan endorse kepada Ridwan Kamil, itu bukan merupakan pelanggaran pemilu. Karena Prabowo Subianto sebagai ketua umum, bukan sebagai presiden. Tapi gak bisa gitu dong. Karena keterkaitan dan keterikatan Prabowo Subianto sebagai presiden dan sebagai ketua umum tidak bisa dilepaskan. Selain itu, ketika Prabowo Subianto melakukan endorse kepada Ahmad Lutfi, Bawaslu RI mengeluarkan statement bahwa itu bukan merupakan pelanggaran pemilu. Karena dilakukan ketika hari cuti. Jadi kalau cuti, Indonesia punya presiden dong kalau gitu. Harusnya Presiden Indonesia atau Prabowo Subianto harus memberikan contoh kepada publik bahwasanya presiden yang sekarang memberikan kesempatan untuk semua agar bisa berkonsultasi dengan adil dalam politik praktis. Ini lebih parah daripada zaman Mulyono. Ketika Mulyono memimpin Indonesia 10 tahun, dia belum pernah terang-terangan mengendorse calon kepala daerah. Ya cuman ubah-ubah aturan aja. Satu hal pesan moral yang bisa kita ambil. Ketika hal sesederhana cawe-cawe aja Prabowo tetap melanjutkan dan tetap melakukan, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan kontroversial ketika zaman Mulyono, RUU KPK, RUU Omnibus Law, Tapera, dan lain sebagainya. Harapan publik akan hilang. Harapan yang diberikan kepada Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik akan hilang. Selamat malam. Bocor alus Tempo edisi 9 November 2024 secara gamblang mengungkap peran polisi dalam Pilkada 2024 ini. Sebut saja di Sumatera Utara, di Solo, dan di Jawa Tengah. Tetapi juga terjadi di Banten, di DKI Jakarta, dan di daerah-daerah yang lain. Itu ada pola yang sama digunakan dalam Pilkada di Jawa Tengah.
dengan Pilpres ya. Pengerahan polisi. Jadi dari banyak narasumber itu, Bobi ini menggunakan parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung. Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Cara-cara lama dilakukan, pemanggilan terhadap kepala desa, intimidasi hukum, membagi sembako melalui jaringan-jaringannya, serta penggunaan infrastruktur dan fasilitas polisi secara aktif untuk pemenangan calon-calon tertentu. Nah, seluruh upaya dan aktivitas politik ilegal yang dilakukan oleh polisi secara sistematis dan terstruktur itu dilakukan secara terang benderang, dan ini merupakan sebuah pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara. Ini bukan saja pembajakan terhadap demokrasi, tetapi ini sudah pengkhianatan terhadap konsensus bernegara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, saya Julius Tiarto, anggota DPR RI, atas hasil investigasi jurnalistik ini, saya meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk pertama, dalam waktu 1 kali 24 jam, memberikan klarifikasi tentang benar atau tidaknya hasil jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh Bocor Alus Tempo. Yang kedua, jika perlu, bersumpah di atas Alkitab bahwa dia tidak melakukan operasi-operasi pilkada. Yang ketiga, bersumpah di atas Alkitab untuk tetap setia kepada NKRI dan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tetap kritis untuk demokrasi. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.